Namaku Andi. Aku baru saja pulang ke kampung halamanku di sebuah desa kecil di Cilacap setelah bertahun-tahun merantau di Jakarta. Desa ini tampak tak banyak berubah, kecuali satu hal, sebuah warung sembako baru yang katanya tak pernah sepi pengunjung. Warung itu milik seorang pria bernama Pak Sardi, pendatang yang baru 2 tahun lalu membeli tanah kosong di dekat jalan utama desa. Aneh, tak ada yang tahu asal-usulnya. Tapi yang jelas, warungnya selalu penuh. Dari pagi buta sampai lewat tengah malam, orang-orang antri beli sembako. Bahkan saat warung lain tutup, warung Pak Sardi tetap buka dan ramai. Andi, kenapa warung itu gak pernah sepi ya? Padahal barang-barangnya sama aja kayak warung lain, bahkan kadang lebih mahal. Tapi orang-orang tetap beli di sana. Aku mencoba tanya ke tetangga. Jawabannya selalu menggantung. Jangan banyak tanya, Ndik. Yang penting kita gak diganggu. Kecurigaanku makin kuat saat aku sendiri masuk ke warung itu. Begitu kaki menginjak lantai ubin warung Pak Sardi, aku merasa hawa dingin menyergap, dan bau anyir tercium samar. Tapi semua orang bersikap biasa saja, bahkan tampak terlalu senang. Pak Sardi, mau beli apa, Nak Andi? Dengar-dengar kamu baru pulang dari Jakarta ya? Aku gak pernah cerita ke siapa-siapa kalau aku pulang kampung hari itu. Tapi dia tahu, sorot matanya tajam, senyumnya lebar, tapi ada sesuatu yang ganjil. Saat aku menatap lebih lama, pupil matanya seperti bercabang dua. Aku buru-buru keluar dari sana, tapi sebelum pergi, seorang ibu tua menepuk bahuku. Ndik, jangan pernah datang ke warung itu waktu malam, ya. Sekali kamu masuk, belum tentu bisa keluar lagi. Malamnya aku gak bisa tidur. Jam 2 dini hari, aku mendengar suara gaduh dari luar rumah. Suara motor dan langkah kaki, tapi bukan manusia biasa. Langkah-langkah itu berbunyi berat seperti kaki kerbau. Aku mengintip dari balik jendela, dan kulihat ada antrean panjang di depan warung Pak Sardi. Tapi bukan manusia, mereka makhluk-makhluk gelap dengan tubuh membungkuk dan mata menyala merah. Salah satu dari mereka menoleh, menatapku langsung. Malam itu, aku sadar, warung sembako itu bukan sekadar tempat jualan. Itu gerbang, menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam itu benar-benar terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Kami bertiga, aku, Andi, dan Yoga, berdiri membeku di depan tenda, masih terpaku menatap ke arah sosok tanpa kepala yang tadi terlihat di balik pepohonan. Namun saat kami menoleh untuk memastikan Fajar ada di belakang kami, dia tidak ada. Fajar, lo di mana? Teriak Andi panik. Tidak ada jawaban. Hanya hembusan angin yang terdengar aneh, seperti membawa bisikan yang tak jelas asalnya. Kami segera menyalakan senter dan menyisir sekitar tenda. Dan di sanalah kami melihat jejak kaki yang tak wajar. Jejak itu bukan mengarah turun, tapi justru menuju hutan yang lebih dalam, ke arah jalur terlarang yang bahkan tidak tercantum di peta pendakian. Yang membuat semuanya semakin mengerikan adalah, jejak itu berlumur darah. Tapi darahnya bukan seperti yang biasa. Warnanya lebih gelap, kental, dan ada aroma amis menyengat seperti daging busuk. Lo yakin itu jejak Fajar? Tanya Yoga dengan suara bergetar. Aku mengangguk ragu. Sepatunya model kayak gitu, tapi kenapa ada darah? Kami mengikuti jejak itu dengan senter yang mulai redup. Hutan makin rapat, dan suara-suara aneh mulai terdengar, tangisan perempuan, gemerisik daun, dan sesuatu yang terdengar seperti suara leher patah, krak. Saat itulah kami menemukan sesuatu yang tergantung di pohon. Senter Andi menyorot sosok itu. Kami semua menjerit tertahan. Itu bukan Fajar, tapi tubuh seorang pria yang tergantung tanpa kepala,
mengenakan jaket pendaki yang sudah robek-robek dan penuh darah kering. Kepalanya hilang, seperti terpenggal bersih. Namun anehnya, darahnya masih menetes, seolah baru saja terjadi. Ini bukan Fajar, ini bukan dia, bisik Yoga dengan suara parau. Kami mundur perlahan, mencoba kembali ke tenda. Tapi begitu kami menoleh ke belakang, tenda kami sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah tanah kosong dengan bekas jejak seperti sesuatu telah diseret menjauh. Angin bertiup kencang, dan dari balik pepohonan, suara itu terdengar lagi. Langkah kaki, pelan, tapi semakin dekat. Dan kali ini, aku bisa bersumpah aku melihatnya lebih jelas. Sosok tinggi tanpa kepala itu berjalan ke arah kami, membawa sesuatu di tangannya. Sesuatu yang bundar, sesuatu yang berambut. Itu, kepala Fajar. Pagi-pagi aku langsung membuang mie instan itu ke sungai. Tapi bayangannya masih menghantui. Bahkan, setiap kali aku menutup mata, aku melihat sosok Pak Sardi berdiri di sudut warung, menatapku, seolah menunggu jawabanku. Hari itu aku mencoba mencari tahu lebih banyak. Aku mendatangi Mas Darto, anak muda yang pernah bekerja paruh waktu di warung Pak Sardi. Tapi sejak berhenti, dia jarang keluar rumah. Ibunya bilang, Mas Darto pulang-pulang seperti orang linglung dan tak mau bicara sama siapapun. Aku berhasil menyelinap dan menemui Mas Darto di belakang rumahnya. Ia hanya duduk termenung, matanya sayu dan tangannya gemetar. Mas, tolong, aku cuma mau tahu, apa yang sebenarnya terjadi di warung itu. Dia menatapku, perlahan, mulutnya terbuka, dan kalimatnya membuat bulu kudukku meremang. Mereka bukan manusia, Dik. Aku pernah lihat, saat tengah malam, rak-rak sembako berubah. Mereka datang dari balik tembok. Dari tempat yang seharusnya gak ada pintu. Mereka, tanyaku, Mas Darto mengangguk lemah. Makhluk-makhluk yang hanya bisa dipanggil kalau ada tumbal. Dan setiap tumbal, harus digantikan penjaga. Ternyata, Pak Sardi memang sering mempekerjakan anak muda untuk membantu jaga malam. Tapi mereka tidak pernah bertahan lebih dari 1 minggu. Beberapa menghilang, beberapa jadi gila. Mas Darto adalah salah satu dari sedikit yang berhasil kabur, itu pun tidak dengan akal yang utuh. Hari mulai malam, aku yang masih belum puas, diam-diam menyelinap ke sekitar warung. Aku bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan. Waktu menunjukkan jam 1.23 dini hari. Dan saat itulah, aku melihatnya. Pintu belakang warung terbuka sendiri, pelan-pelan. Dari dalam, muncul cahaya merah samar. Bukan cahaya lampu, tapi seperti kilatan dari bara api. Lalu satu persatu makhluk berwujud manusia dengan wajah rusak berjalan keluar, membawa barang-barang sembako ke arah belakang warung. Mereka seakan sedang mengantar barang, tapi bukan untuk manusia. Kemudian aku melihat sosok lain keluar dari pintu itu. Seorang pemuda, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi aku kenal dia. Itu Riko, tetangga sebelah rumah yang sudah 3 hari tidak pulang. Aku hampir berteriak memanggil namanya, tapi kemudian melihat sesuatu yang membuatku membeku. Riko menoleh, tapi matanya kosong. Dan ada sesuatu merayap di balik kulit lehernya. Seperti cacing hitam, bergerak-gerak, hidup. Aku mundur perlahan, tapi ranting pohon yang kupijak patah. Suara, krek, yang lirih tapi jelas. Mereka semua menoleh. Termasuk Pak Sardi. Sudah waktunya kamu memilih, Andi, ucapnya, padahal aku masih bersembunyi. Malam ini, atau mereka akan menjemputmu. Setelah malam mengerikan itu, aku mulai sadar, warung sembako itu bukan sekadar tempat jual beli. Ia adalah sarang kegelapan, tempat transaksi antara manusia dan sesuatu yang lebih jahat dari iblis.
Aku tak berani pulang malam itu. Aku tidur di masjid desa, gelisah sampai pagi. Besoknya, desaku gempar. Jenazah Riko ditemukan mengambang di sungai belakang warung Pak Sardi. Anehnya, tubuhnya kaku seperti batu, dan wajahnya tersenyum lebar, bukan senyum biasa, tapi senyum mengerikan seperti topeng horor. Warga bertanya-tanya, tapi polisi tidak menemukan tanda kekerasan. Pak Sardi, ia justru berdiri di antara kerumunan sambil membagikan beras gratis. Biar Riko tenang di sana, katanya, lalu tertawa kecil. Tertawa itu, dingin. Aku kembali menemui Mbah Karto, menuntut penjelasan. Ia akhirnya membuka satu rahasia kelam. Warung itu akan menagih, dan penagihnya bukan manusia. Ia akan mengambil nyawa yang paling dekat dengan sumber pesugihan. Kadang pemilik, kadang karyawan, kadang orang yang tahu terlalu banyak. Aku langsung teringat mimpiku, mie instan di kamarku, dan sorot mata Pak Sardi. Aku terlalu dekat. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencatat, setiap kali warung Pak Sardi terlalu ramai, selalu ada warga yang hilang. Biasanya anak muda, atau orang yang tinggal sendiri. Yang membuatku makin takut, aku melihat sendiri, dengan mata kepalaku, seorang ibu hamil masuk ke warung itu tengah malam. Kupikir dia salah waktu, jadi aku ingin menegurnya. Tapi saat dia masuk, dia tidak pernah keluar. 1 jam, 2 jam, tak ada yang keluar dari warung itu. Lalu, sekitar jam 3 pagi, pintu terbuka, dan hanya bayi yang diletakkan di depan warung. Bayi, yang menangis keras dengan suara seperti tangisan pria dewasa. Keesokan paginya, warung itu lebih ramai dari biasanya. Tumbal telah diberikan, kata suara di kepalaku. 100 pelanggan, sudah terpenuhi. Setelah kejadian bayi dengan tangisan pria dewasa itu, aku tahu ini sudah kelewat batas. Aku tidak bisa lagi hanya diam dan mengamati dari kejauhan. Aku harus tahu siapa atau apa yang ada di balik semua ini. Aku kembali menemui Mbah Karto. Kali ini, beliau sudah seperti pasrah, lalu mengajakku ke tempat yang katanya bisa membantuku melihat kebenaran. Kami pergi ke sebuah gubuk tua di tengah kebun bambu, tak jauh dari pemakaman desa. Di dalamnya, Mbah Karto mulai menyalakan dupa dan membaca mantra kuno berbahasa Jawa halus. Bau kemenyan menyengat dan udara mendadak dingin. Pejamkan mata, tapi hati jangan kosong, katanya lirih. Dalam keadaan setengah sadar, aku melihat warung Pak Sardi berubah. Bukan lagi toko biasa, tapi sebuah bangunan besar seperti pendopo, dikelilingi pohon besar dan sungai darah. Di tengahnya duduk seorang perempuan tua berambut panjang putih, dengan mulut sobek hingga ke telinga dan mata yang terus mengeluarkan cairan hitam. Itulah Nyai Alas Luhur. Dia menatapku, dan berbicara tanpa suara, tapi langsung masuk ke pikiranku. Kau melihat karena kau ditarik, bukan karena kau mau. Tapi sekarang kau tahu, dan yang tahu, harus memilih. Tiba-tiba aku ditarik keluar dari penglihatan itu. Nafasku terengah, tubuhku gemetar. Mbah Karto tampak pucat, lalu berkata dengan suara berat. Kamu sudah ditandai, Ndik. Arwah tumbal akan mulai mendekatimu. Mereka akan memintamu menggantikan posisi Pak Sardi. Karena kamu, calon pewarisnya. Aku menolak, tentu saja. Tapi penolakan itu tidak membuat mereka mundur. Malam harinya, rumahku mulai tidak aman. Ada suara langkah kaki di atap. Cakar-cakar di dinding kamar. Dan, seseorang mengetuk pintu kamarku jam 3 pagi. Tok, tok, tok. Lalu suara lirih terdengar. Kau lihat warung itu, sekarang kau bagian darinya. Dengan gemetar, aku buka pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi di depan pintu, tergeletak kunci warung sembako berlumuran darah.
Aku menatap kunci itu lama. Dinginnya menembus kulit, dan darahnya masih segar. Padahal tidak ada siapapun di luar. Aku buang kunci itu ke sungai belakang rumah, berharap semua ini berakhir. Tapi malam itu juga, aku diganggu lebih parah. Jam 2 dini hari, suara orang belanja terdengar dari ruang depan rumahku. Padahal aku tinggal sendiri. Mas, beras 1 kilo. Minyak goreng, 2 ya. Aku mendekat, dan mendapati rak sembako muncul sendiri di ruang tamu. Lengkap dengan barang-barang yang biasa dijual Pak Sardi. Tiba-tiba, satu persatu makhluk masuk lewat jendela. Wujudnya seperti orang biasa, tapi wajah mereka rusak, mulut sobek, mata melorot, dan tangan mereka dingin saat menyentuhku sambil menyerahkan uang. Aku hanya berdiri membeku, tak sanggup berkata apa-apa. Lalu, dari arah dapur, muncul Pak Sardi. Kamu sudah terima kuncinya, Andi. Mulai sekarang, warung itu milikmu. Aku berteriak, mencoba melawan. Tapi tubuhku kaku, aku seperti ditanam di lantai. Dan Pak Sardi hanya berjalan santai ke arahku, lalu menyentuhkan jarinya ke dahiku. Dalam sekejap, aku seperti ditarik ke dimensi lain. Aku berdiri di tengah ladang sembako busuk, tempat orang-orang berwajah rusak memetik beras, minyak, dan gula. Tapi barang-barang itu berasal dari tubuh manusia. 1 karung beras keluar dari perut seseorang. Gula menetes dari mata. Minyak diperas dari lemak kulit manusia yang digantung terbalik. Lalu, Nyai Alas Luhur muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Terimalah kutukanku, Andi, atau kau akan menjadi bagian dari ladang ini. Aku memohon dalam hati agar bisa keluar dari sana. Dan ketika aku membuka mata, aku sudah berada di dalam warung Pak Sardi. Tapi tidak seperti biasanya. Rak-rak kosong. Dinding penuh ukiran aneh. Dan di pojok warung, berdiri cermin besar yang tidak memantulkan bayanganku. Di sisi cermin, tertulis dengan darah. Tumbal berikutnya adalah orang yang paling kau sayangi. Aku langsung teringat ibu di rumah. Aku lari sekuat tenaga, berharap ini semua belum terlambat. Tapi ketika aku sampai, ibu hanya duduk di ruang tamu, sambil memegang kunci warung yang tadi kubuang ke sungai. Nak, ada yang menitipkan ini tadi. Katanya kamu lupa. Tanganku gemetar saat melihat ibu memegang kunci berdarah itu. Ada yang menitipkan. Siapa? Bu, tanyaku panik. Ibu menggeleng, wajahnya tampak bingung. Nggak tahu, Ndik. Orangnya tinggi, mukanya nggak kelihatan. Tapi, pas dia ngomong, suaranya berat banget. Katanya, ini milikmu. Aku langsung merampas kunci itu dari tangan ibu dan membungkusnya dengan kain. Namun, terlalu terlambat. Malam itu, ibu demam tinggi. Tubuhnya panas, tapi dingin saat disentuh. Matanya mulai kosong. Ia terus mengigau. Berasnya tumpah, darahnya habis. Ambil yang baru, ambil yang muda. Aku tahu, roh tumbal telah menandai ibu. Aku kembali ke Mbah Karto, memohon solusi. Tapi beliau hanya duduk lemas di amben bambu. Kunci itu adalah kontrak. Kau terima, maka tumbal berikutnya akan didekatkan padamu. Dan yang paling dekat, akan dipilih lebih dulu. Aku menangis. Tapi Mbah Karto berkata satu hal lagi. Kalau kau mau, ada satu cara. Tapi ini berisiko besar. Kamu bisa menawarkan dirimu sebagai tumbal pengganti. Tapi itu berarti, kau harus masuk sendiri ke altar Nyai Alas Luhur dan melakukan pemanggilan. Aku setuju. Apapun asal ibu selamat. Malam itu, aku kembali ke warung. Sendirian. Kunci berdarah ku genggam erat. Rak-raknya kosong. Lampu berkedip. Dan cermin besar yang kemarin kulihat, kini memantulkan wajahku, tapi versi yang lebih tua dan rusak.
Aku ambil pisau kecil dari bawah etalase, tempat Pak Sardi biasa menyembunyikan tumbal perantara. Dengan darahku sendiri, kutulis di lantai. Aku gantikan, lepaskan dia. Angin mendadak berhenti. Suhu ruang turun drastis. Cermin bergetar, lalu pecah, dan Nyai Alas Luhur muncul dari dalamnya. Lebih besar, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Rambutnya mengular, dan tubuhnya seperti tersusun dari tumpukan wajah manusia. Kau tawarkan dirimu, tapi tumbal tidak bisa digantikan, hanya bisa dipercepat. Aku terdiam, artinya, aku tetap akan mati. Ya, tapi kau bisa pilih, kau mati sekarang, atau kau jadi penerus. Dan kau yang pilih tumbalnya. Pilihan paling keji. Jika aku memilih mati, ibuku selamat. Tapi warung akan mencari penerus baru, dan kutukan terus berlanjut. Jika aku jadi penerus, aku bisa lindungi ibu, tapi aku harus memilih siapa yang mati. Aku tak bisa memutuskan malam itu. Dan saat aku kembali ke rumah, ibu sudah hilang. Di dapur, hanya ada karung beras penuh darah. Dan di dalamnya, jantung manusia. Aku terduduk lemas di lantai dapur. Di hadapanku, karung beras berlumuran darah itu masih hangat. Tanganku gemetar membuka simpulnya perlahan, dan benar, jantung manusia itu masih berdenyut. Aku tahu itu bukan hanya simbol. Itu adalah tanda bahwa ibu telah dijadikan tumbal. Aku menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutku. Dari balik pintu, suara Pak Sardi terdengar lagi, entah nyata atau hanya bisikan dalam pikiranku. Warung ini tidak pernah salah memilih. Yang terdekat, yang paling kau cinta, adalah tumbal yang paling murni. Aku hancur, tapi di tengah keputusasaan, muncul satu keinginan yang lebih besar dari rasa takut. Menghancurkan warung ini. Malam itu, aku kembali ke warung membawa bensin dan korek api. Aku siram rak-rak, meja kasir, hingga lantai. Tapi sebelum api kusulut, rak sembako bergerak sendiri, membentuk lorong menuju ruangan di belakang yang selama ini terkunci. Aku masuk, dan untuk pertama kalinya, aku melihat altar utama Nyai Alas Luhur. Sebuah ruangan gelap, hanya diterangi cahaya lilin merah. Di tengah altar berdiri pohon besar dengan akar menjalar kemana-mana, dan dari setiap akar itu, tergantung manusia-manusia yang jadi tumbal. Termasuk di antaranya, ibu. Tapi belum sempat aku mendekat, Nyai Alas Luhur muncul. Kali ini, ia tak menawarkan apapun. Ia hanya berkata, satu pilihan terakhir, ambil posisi Sardi. Jadilah pewaris. Bebaskan satu tumbal, atau kau dan semua yang kau sayangi, termasuk arwah ibumu, akan abadi di sini. Tanganku menyentuh akar yang membelenggu tubuh ibu. Aku menatap Nyai, lalu menjawab. Aku terima. Dalam sekejap, altar bergetar. Nyai menghilang. Arwah-arwah menjerit. Dan ibu, jatuh ke tanah. Tak sadarkan diri tapi hidup. Namun saat aku mencoba keluar, tubuhku tidak bisa bergerak. Aku tak lagi bisa mengangkat kaki. Kulitku mulai menghitam. Dan dari cermin altar, wajahku berubah. Rambut memutih, kulit mengelupas. Aku menjadi bagian dari altar itu. Aku tidak mati, tapi juga bukan manusia lagi. Sejak malam itu, warung sembako dibuka kembali. Wajah pemiliknya tak pernah terlihat jelas. Tapi ia selalu ramah, selalu murah senyum, dan selalu tahu siapa yang akan menjadi pelanggan terakhir. Warung itu tetap buka, dan kutukan itu kini berada di tanganku.